kan di early game. Tapi kali ini kita lihat langsung di arah mid lane. Mereka masih bersikukuh dengan adanya Kimi di arah mid lane untuk bisa memberikan permainan yang luar biasa dari tim Rebellion. Tapi tentunya ini masih di game yang kedua. Masih ada kesempatan lagi untuk tim Rebellion. Dan bahkan WJ bakal coba untuk mengganggu pergerakan atas seorang Vimornov. Nampaknya di arah sana harus menggunakan Retribution. Mau tidak mau dibandingkan dari sekali yang purple buff untuk seorang Link itu sangatlah berat. Dan bahkan Haze Grid kali ini lihat dipaksa asal-asalan. Sama hati bakal berada di garis depan. Hais benar-benar berada di posisi yang tidak cukup baik kalau kali ini bisa kita bilang ya. Iya, udah di babysit dari awal seorang Brody, dan untuk saat ini Hais masih bertahan. Tapi lihat di bagian bawah sedikit trading skill begitu saja Esmeralda-nya yang harus ke pressure. Tetapi rotasi dari Rebellion Sinai kali ini mereka mulai bergerak ke atas, belum terlalu komit, belum mendapatkan celah untuk commit the fight. Dan teman-teman dari Onyx, Samot dan juga Moon bermain cukup pasif, mau clearing wave saja. WJ membuka vision, membuka badan juga. Belum ada yang namanya komitmen, hanya untuk clearing-clearing saja tentunya dari keempat member dari kedua tim di bagian atas. Oh, bahkan lihat dari sisi jungler seorang Link bakal coba untuk invasi menuju ke arah orange buff yang dimiliki dari seorang Paku itu. Dan nampaknya tidak berhasil untuk mendapatkan satu buah jungler yang dimiliki dari seorang Walrus. Dan kalau untuk bisa kita bilang ini masih belum bisa untuk menumbangkan seorang Paku itu di early game seperti ini untuk Linknya. Vimornov memakai Retribution-nya, nampaknya turtle yang selanjutnya akan di tangan dari tim Rebellion nih Godi kalau menurut aku. Iya benar banget. Dia udah pakai retrinya. Bener, baru banget lagi ya. Jadi informasi lagi dan lagi. Tetapi kalau dilihat pakitonya juga masih cooldown. Tetapi udah mulai dicolek-colek saja kali ini. Rebellion sudah mulai memasuki targetnya. Vimornov hanya membuka vision saja, tetapi tampaknya harus dilepas. 5 member Rebellion Sinai sudah berada di dalam turtle, dan turtle pertama gak dipakai retrinya. Tandanya mereka pengen invasi, mereka pengen rusuh ke arah jungle yang dimiliki dari tim Onyx Prodigy. Lihat Warus sengaja gak pakai retributionnya. Sama hati di garis depan, Warus mencoba untuk memberikan satu buah invasi, tapi ternyata word manipulation yang dimiliki dari seorang Maipan membuat seorang Warus tertangkap. Retribution diamankan tanpa ada purple buff. Kali ini Tempest of Blade membuat para pemain dari tim Onyx Prodigy harus mendapatkan 1 poin tambahan. Dan bahkan resisten dari Stain kali ini mencoba diberhentikan sama ada Falling Star Moon menghentikan pergerakan dari tim Rebellion. Falling Star Moon di saat yang tepat membuat double kill dari tim Rebellion. Onyx Prodigy 1 purple buff ditukar dengan poin yang banyak. Gimana menurut gue nih? Sedikit untung sih. Ingat-ingat lagi juga ungunya nggak dapat dari seorang Link. Cuma memang dapat kompensasi. Dapat di tangan dari seorang Warus tadi. Oh, dapat ya. Oke, berarti untung kalau gitu. Vimornovnya oke, lepas turtle, tetapi dapat purple dan juga kali ini bahkan dapat point kill. Tetapi balik lagi nih, kalau ngelihat dari ekonomi bahkan Onyx mereka masih leading, dan pada musim ini landak kuning tampaknya berusaha untuk membenahi ya yang namanya roster-rosternya gitu. Tapi setidaknya mereka dapat poin kill tambahan. Moon di depan sana bersama dengan Samo HT. Maipan bakal benar-benar mengganggu pergerakan, bahkan word manipulation dibuka, dipaksa, ditukar dengan satu buah flicker, dibalikan keadaannya dengan satu buah guiding wine. Samo HT berada di garis depan. WJ langsung coba untuk nge-secure boost di depannya untuk menjaga pergerakan atas seorang Kimi. Dari Stain selalu aman deh tadi so far gue lihat. Kalau belum bisa dimasukin sama Link. Dan lihat pergerakan dari tim Onyx Prodigy. Gemini ini harusnya yang benar-benar keberatan. Karena kita tahu dari Dirot itu sendiri adalah counter dari Esmeralda. Lihat damage yang diberikan. Langsung coba digocek begitu saja. Ziria Sigen. Mereka belum bisa menumbangkan seorang Gemini. Gemini tadi bisa mendapatkan atas Dirot karena dia dapetin team fight yang bagus. Iya, dapetin team fight. Tapi kita lihat Rebellion Sinai mencari kompensasi, dan bahkan Lunoxi yang mendapatkan turtle. Dan kalau kita lihat satu member Walrus lagi harus hilang. Link, Vimornov mencari lebih. Real world manipulation sudah dikeluarkan, dan bahkan di bagian belakang Order of Brilliance untuk defensif. Onyx mereka melakukan lagi pressure di bagian atas. Alright, bukan hanya itu aja. Moon langsung melakukan plating, dan ini yang sangat dibutuhkan oleh seorang gold laner. Kaya raya tajir melintir dari seorang Moon, tapi lihat tidak mau tinggal diam. Lunox di garis depan, Darkening, damage yang terlalu bekar membuat Samo Hati harus ditumbangkan. Spray down yang dilakukan oleh seorang Teddy Stain membuat Samo Hati harus tinggal. Dan Moon, what are you doing? Masih coba untuk melakukan defensif. Bukan hal yang baik kok nih. Iya benar-benar, dia sedikit maksa. Dan kali ini Rebellion Sinai yang tadinya terpressure malah mereka mendapatkan tower dan bahkan Ziria Sigen
mendapatkan satu member dari Onyx Prodigy, yaitu Gemini. Kali pertamanya harus hilang. Dan untuk saat ini turret belum ada yang jatuh, tetapi kemungkinan besar next wave turret bagian bawah untuk Onyx harus hilang. Tuh ya, kalau yang bisa main di Rot tuh sakit banget bro. Di Rot ketemu Yuzong, ketemu lampu-lampu, ketemu apa. Buset, hero yang keras-keras makin demen dia bro. Dan ini dia ada fun fact di mana siapa nih? Oh, Derry Stain ya. Dengan hero Derry kaditanya, performance laner satu ini seringkali menjadi kunci strategi yang diterapkan oleh Rebellion Sinai. Menarik. Terbukti di game pertama tadi ya. Nah, game pertama kaditanya kan oke, tapi kita lihat bagian bawah. Gemini 2 melawan 1 terlalu berat. Walrus harus mendapatkan point kill. Oke, lagi-lagi purple buff, Link tanpa purple buff, bagikan aku tanpa kamu, apalagi di Valentine kali ini, dan bakal diamankan oleh seorang Walrus. Samu HT nggak bisa lagi membendung permainan dari seorang tim Rebellion Sinai di depan sana. Terlalu sakit, plating yang dilakukan dari Moon berhasil mencuri 1 poin. Tapi lihat di bottom lane, one by one situation, masih coba tanda tepa, so Blade berhasil dibalik ke outplay. Ziria Sigen berhasil melakukan outplay dan bahkan dia masih berhasil kabur dari bottom lane. Oh my god, Ziria Sigen again and again memberikan permainan yang luar biasa. Ziria Sigen, apa-apaan itu tadi? Vimornov menahan Tempest of Blade-nya di detik-detik terakhir dikeluarkan. Ziria Sigen masih bisa menahan dan bahkan dia yang menumbakan Vimornov. What a play. Dan bahkan lihat Rebellion Sinai bisa dapetin turret di bagian atas. 2 turret sudah diamankan oleh Rebellion Sinai. Abis strike-nya juga ditahan ya. Jadi sama-sama dan calculate yang cukup tepat membuat seorang Vimornov harus tumbang. Tapi lihat di sana harus dihilangkan, butuh 2 orang. Vimornov mereka masih mau lebih. Ada WJ dan juga Hais yang sudah melakukan zoningisasi dari bottom lane. Nampaknya tidak bisa untuk memberikan sedikit permainan untuk mempertahankan turret di arah bottom lane. Tapi lihat sama hati masih mau lebih. Defense portal dikeluarkan. Langsung sama hati World Manipulation diselamatkan untuk para kawan-kawan dari tim Onyx Prodigy. Mencoba membalikan keadaan. Terbakar. Tempest of Blade menghentikan pergerakan dari seorang WJ dan juga Warus. Lagi-lagi harus di take down. 3 poin kill atas seorang Warus membuat Onyx Prodigy mereka kembali menetralisir tim fight yang tadinya didominasi oleh tim Rebellion, Goni. Wow, 3 kali Walrus harus hilang di Renekton. Ini bukan berita baik untuk Rebellion Sinai. Onyx, mereka lihat replaynya Choji. Apa yang terjadi? Oke, ini sebenarnya dari Real World Manipulation terlebih dahulu yang emang udah dengan buka catur seperti ini. Damage-nya memang gak terlalu keluar terlalu banyak, tapi yang jadi problem adalah lumpur yang diciptakan oleh Yip membuat setidaknya ada 1 Pakito yang bisa ditumbangkan. Apalagi memang tadi Pakitonya kita bisa melihat bahwa emang sih dari niatnya ingin knock up dia supaya Kakaisen, tapi ternyata nggak jadi. Kita lihat di sini sedikit pertukaran, bahkan Moon-nya harus menjadi korban pertama. WJ kali ini ditukarkan begitu saja. Untuk saat ini Samot harus hilang dan bahkan Walrus masih mau lebih. Dan untuk saat ini Vimornov masih bisa kabur. 2 tuker 2. Tempest of Blade di saat yang tepat membuat dia hampir saja tertinju-tinju dibalas tinju udah oleh Bang Botak. Walrus dia bakal coba untuk nyelamatin Meteorite, tapi nampaknya tidak baik. Tidak bisa memilih untuk mundur dari Maipan itu sendiri. Maipan posisinya yang tadi bagus, tapi Vimornov mencoba untuk one by one situation dengan seorang Baku itu. Menurut gue ini bukan hal yang cukup baik. Ketika dengan adanya Lord sudah terpop up, dia sudah punya War X Demon Hunter Sword, mungkin masih butuh Endless Battle, sedangkan lihat udah ada Hunter Strike yang dimiliki dari seorang Paku itu. Nah, ini beberapa banyak banget sebenarnya dilematik yang dimiliki dari seorang Paku itu jungler. Entah mau menuju ke arah Hunter Strike atau Malefic Roar, itu balik lagi ke itu masing-masing. Sama-sama penetration. Sama-sama penetration, tapi kalau gue lebih ke arah pistol. Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari Pakito di menit-menit sekarang memang harusnya lebih cocok kepada Hunter Strike. Mungkin ke arah Malefic Roar itu di arah late gamenya, mengingat dari Malefic Roar itu juga scalingnya dengan armor defense yang dimiliki oleh lawannya. So makin late game makin besar armor defense-nya, makin gede juga efek dari Malefic Roar-nya. Yang jadi problem adalah Pakito dari tadi mencoba untuk jadi frontlinernya, tapi ini dia, silakan Bang Oji. Oh, dia maksa untuk team fight tadi sepertinya. Mencoba untuk melepaskan purple buff, tapi untungnya, kalau menurut gue untungnya Rebellion agak lebih cepat. Kalau dia agak sedikit terlambat tadi dikit, Rebellion, itu linknya masuk. Jujur ya, Bisa kecuri. bisa lebih dimenangkan oleh tim Rebellion loh. Dia dapetin Lord, dapetin team fight, menang, udah. Bakal lebih snowball lagi untuk tim Rebellion ketika Vimornov gak punya purple buff. Ya. Untung aja tadi Lordnya cepet, Vimornov ya udah deh gue balik lagi. Iya. Takutnya malah maksa dikit ya jatuhnya ya. Cuman oke, untuk saat ini Lord udah di bagian atas. Ziria Sigen belum komit saja, belum mau langsung solo kill.
Cuman kalau ngelihat dari manipulasi wave-nya bisa dapetin satu inhibitor nih kayaknya Ji. Iya seharusnya ya di arah bottom lane lihat bebas banget. Coba diambil tapi lihat Tempest of Blade langsung menuju ke arah belakang. Vimornov dia nggak mau melakukan kesalahan yang sama. Langsung di flicker begitu saja tapi lihat ada guiding wire dan pasti Nicole berhasil menangkap pergerakan dari seorang Link. World Manipulation telah dibuka tapi para pemain dari tim Rebellion mereka masih berhasil kabur. Para pemain dari tim Onyx Prodigy kehilangan jungler Mornovnya. Vimornov kali ini dikejar habis-habisan. Bener-bener gak dikasih nafas. Super Minion masih bergerak di 3 lane yang berbeda Goni. Ya sebenarnya kali ini Onyx masih defend. Hanya 4 member saja. Mereka ternyata mampu menahan Lordnya. Nggak sentuh inhibitornya untuk saat ini. Rebellion Sinai kali ini memegang kontrol full. Dari segi map, dari segi ekonomi, dari segi turret juga tentunya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Onyx nih Ji? Sebenarnya kalau misalkan lihat apa yang dilakukan oleh Onyx, mereka harus bisa rely untuk masalah damage datang dari Moon terlebih dahulu. Moon udah bisa ngelakuin damage gede-gede baru sama Oleh Victor. Siapanya nih? Link. Oh iya. Dia mau buy one in Dirot. Bisa. Masih oke menurut masih gua. bisa. Masih Cuman kalau mau. sekarang untung nggak bisa. Sekarang nanti dulu, sabar sedikit. Ini posisinya lagi under kalau menurut gua. Tapi lihat World Manipulation sama hati bakal coba dipasang begitu saja. Guiding Wind ke arah belakang bersama dengan Cyclical. Tapi ternyata di sana langsung menghilangkan begitu saja ke Bini. Dan bakal coba untuk diatasi pergerakan dari Moon. Damage-nya terlalu burst. Bahkan dari Heist langsung memukul mundur seorang Moon. Lihat darkeningnya. Freeze. Sakit banget Zizi dan Rebellion Sinai. Bahkan Walrus langsung minta penetration lagi. Malefic Roar sudah diamankan. Untuk saat ini Rebellion Sinai memegang full kendali, benar-benar tempo mereka amankan. 30 detik ke arah Lord selanjutnya yang udah di enhance. Onyx ini benar-benar bingung sih. Oke mereka behind, cuman kalau mereka terlalu paksa team fight nggak bisa. Mereka harus pick off tetapi susah juga Wah. targetingnya. Gila. Ini Pak Kuito nih bukan sembarang botak nih. Kan udah dibilang offensive. Iya, bener-bener ini udah bisa numbangin siapapun buy one sama dia. Wah, jangan sampai deh. Satu lagi BOD sih udah bakalan Jangan. one hit kill Kalau gua sekali. jangan, Imo. Iya Imo, makanya Immortal aja. harus immortal harusnya. Imo. Iya. Dan Pak Kuitonya kalau dia bisa main flanking ya, dia bisa nutup ke arah Maipan. Nah, Dia tadi tuh Maipan yang selalu nyelamatin tim Onyx supaya tidak ditumbangin secara banyak. Benar-benar. Nggak ada kematian massal dari tim Onyx. Kalau Maipannya tadi dia nggak buka word manipulation yang tepat, itu gue jamin tim fight dari RBL mereka bakal paksa nabrak terus. Burstnya mereka pede. Mereka juga punya ada penetnya, Kimi spray down dari belakang. Walaupun mereka nggak ada crowd control, that's why diuntungkan masih di tangan dari tim Onyx Esports, Onyx Prodigy dalam segi team fight-nya masih oke. Iya benar Bea. Dan kali ini ada Purple Buff Invasion. Real World Manipulation sudah dibuka. Belum ada commit Tempest Blade early. Hanya untuk mendapatkan Purple Buff-nya masih bisa. Rebellion Sinai pun tidak mau terlalu overextend. Mereka gagal oke. Mereka langsung berganti objektif ke arah Lord. Ya pergerakan dari teman-teman RBL ngemancing ke arah Purple Buff itu pergerakan yang sangat pintar sekali, mengingat bahwa dengan Purple Buff dipancing seperti itu otomatis mau tidak mau dari linknya Vimornov menggunakan Retribution dan pada akhirnya Lord kita yang udah remaja bisa diambil dengan Retribution dari Pakito. Oke, dan bahkan bisa kita lihat sendiri dari para pemain tim Onyx Prodigy, mereka tidak bisa menembus ke arah belakang. Maipan lagi, kalau bukan karena word manipulation mungkin beda cerita tadi kasusnya. Iya. Masih dipukul mundur, takut juga, untung ada high ground defensif. Ini yang Gemini sih yang agak bingung. Dia ke belakang ngeflank, dia diburst abis-abisan sama dua orang itu udah hilang juga. Benar-benar. Vimornov juga udah gak bisa sembarangan ngincer ke arah Walrus sih. Menurut gua Vimornov yang dia harus incer sekarang adalah Kiminya. Kiminya. Tetapi balik lagi di cover abis-abisan juga. Dari tadi dempet terus. Sekarang kita lihat defensif Gemini menerima damage. Dan bahkan tidak bisa menahan damage lagi. Satu member dari Onyx harus hilang tanpa sebelah defensif. Dan tampaknya gak bisa dia paksa di arah bottom lane. Dia kerugian yang cukup mahal. Lihat dua tuh nanti dibilang World Manipulation telah dibuka. Langsung menuju ke arah Maipan. Maipan flicker ke arah belakang dengan bersama dengan Cyclical. Berhasil mendapatkan Maipan. Tapi lihat di sana para pemain dari tim Onyx Prodigy mereka kehilangan momentum. Mereka tidak bisa melakukan defensif terhadap tim Rebellion. Membalikan keadaan Lingirang dan this is it. Rebellion take the game to